Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Mulia Saudari Westerly Amri, wahai Datan Syariah Al-Qawi. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan kepada baginda dan Muhammad SAW kita senantiasa berselawat. Baik, kami dari kelompok 2 Nurul Andini sebagai saya sendiri sebagai moderator. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang menyoal eksekusi jaminan kekayaan intelektual jika terjadi manipulasi. Sebelum kita melangkah ke pembahasan tersebut, perlu diketahui bahwasanya wanprestatie dalam istilah bahasa Belanda adalah wanprestatie, dengan arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Keadaan di mana salah satu pihak yang biasanya membuat perjanjian berprestasi buruk karena kelalaian. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya dengan membahas materi kami menyoal tentang wanprestatie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Febrianti, pemateri pertama oleh kelompok 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengenai ekonomi kreatif yang mengatur tentang pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI, infrastruktur ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah, serta peran dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pada pasal 1 ayat 4 berbunyi, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank agar dapat memberi pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Peraturan ini membuka peluang bagi pemegang sertifikat HKI untuk menggunakan sertifikat HKI sebagai objek jaminan utang bagi pengusaha yang mencari pinjaman utang untuk menambah modal. Adapun pendapat para ahli, yang pertama, menurut Prof. R. Soebakti berpendapat bahwa wanprestatie adalah kondisi ketika seseorang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Hal ini dapat terjadi karena ada dua kemungkinan, yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian karena suatu keadaan memaksa. Menurut Harahap tahun 1986, wanprestatie adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Adapun menurut Marzuki, sertifikat HKI ialah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Menurut Hamsa dan Senjun menulang, fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya atau debitor berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok atau perjanjian utang piutang kepada kreditor. Akan tetapi yang diserahkan hanya saja secara yuridis levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja atau sebagai jaminan utang debitor. Sedangkan barang tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai eigenar maupun depositor, melainkan hanya sebagai detentor atau holder untuk dan atas nama kreditor eigennya. Menurut Ho Tiong Hong, fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh jurisprudensi sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tentang Undang-Undang pada 2019 pada tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-Undang Fidusia Pasal 15 ayat 2. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan MK tahun 2019
pasal 15 ayat 2 UU Fidusia sepanjang merasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau prestasi, dan kreditur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. UU Fidusia pasal 15 ayat 3. Apabila debitur tidak janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Putusan MK tahun 2019 pasal 15 ayat 3 UU Fidusia sepanjang frasa tidak janji bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya tidak janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi tidak janji. UU Fidusia penjelasan pasal 15 ayat 2. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat per pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Putusan MK tahun 2019 penjelasan pasal 15 ayat 2 UU Fidusia sepanjang frasa. Kekuatan eksekutorial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang tidak janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembahasan dalam peraturan pemerintah 24 tahun 2022, pemerintah telah memberikan jaminan berupa fasilitas kepada pelaku usaha kreatif berbasis kekayaan intelektual. Hal tersebut untuk efisien bagi pelaku usaha kreatif untuk mengembangkan perekonomiannya. Namun, yang akan dibahas adalah mengenai eksekusi jaminan kekayaan intelektual jika terjadi prestasi. Persoalan eksekusi KI sebagai jaminan utang belum diatur secara jelas dalam PP 24 tahun 2022. Seperti bagaimana cara eksekusi adalah cukup dengan membawa surat pencatatan atau sertifikat KI ataupun bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf A Permen HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dalam hal ini belum ada market eksekusi jika terjadi prestasi, namun hal dalam eksekusi jaminan fidusia salah satu norma yang wajib dilakukan oleh penjual ketika memberikan permohonan lelang ke KPK ini adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Solusi dari kelompok kami yaitu terkait dengan jelasnya peraturan mengenai eksekusi jaminan sertifikat tadi. Jika terjadi prestasi menjadi problema adalah surat pembuktian bisa dijadikan bukti lain. Maka dari itu, perlunya kebijakan dari pemerintah mengatur secara detail dan tegas menyoal eksekusi dari lelang sertifikat KI jika terjadi prestasi agar bisa dipertimbangkan dari awal mengenai market eksekutif. Itulah tadi pembahasan kami materi mengenai menyoal eksekusi jaminan kekayaan jika terjadi prestasi. Baik, itulah tadi video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum